Do that one dance, baby. That one dance. Perkenalkan, nama saya Sabella Nurholiza, NIM 1930202281. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Permendikbud nomor 36 tahun 2018 tentang struktur kurikulum 2013 SMA dan MA. Sama halnya dengan Permendikbud nomor 35 tahun 2018, setidaknya ada dua pertimbangan diterbitkan Permendikbud 36 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas dan madrasah aliyah. Pertama, informatika merupakan salah satu disiplin ilmu yang berfungsi memberikan kemampuan berpikir manusia dalam mengatasi persoalan-persoalan yang semakin kompleks agar dapat bersaing di abad ke-21. Teknologi dan informasi komunikasi sebagai salah satu bagian dari informatika merupakan kebutuhan peserta didik agar dapat mengembangkan kemampuannya pada era digital. Kedua, mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan berdasarkan ketersediaan guru sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi serta sarana-prasarana pada satuan pendidikan. Yang pertama, pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, rasional pengembangan kurikulum 2013, yaitu terdiri beberapa faktor. Yang pertama, tantangan internal, eksternal, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, penguasaan materi. Yang terakhir, yang ketiga, karakteristik kurikulum 2013. Dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Memberikan waktu yang cukup leluasan untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, tujuan kurikulum 2013, yaitu mempersiapkan manusia dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban dunia. Yang kelima, kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, terdiri atas landasan filosofis. Landasan filosofis dan dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi-isi kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Yang kedua, landasan sosiologis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana termasuk dalam tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu adalah landasan psikopedagogis, yaitu kurikulum 2013 dimasukkan untuk memenuhi tuntutan pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupan sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. Selanjutnya adalah landasan teoritis, dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya landasan yudiris, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan dan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. Selanjutnya, struktur kurikulum, yaitu terdiri kompetensi inti. Kompetensi inti sekolah menengah atas SMA tingkat standar kompetensi kelulusan SKL yang harus dimiliki oleh peserta didik setiap tingkat. Yang selanjutnya, mata pelajaran, yaitu standar kurikulum SMA atau MA terdiri atas mata pelajaran umum, kelompok A, dan mata pelajaran umum. Selanjutnya, beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. I should fuck her in the Benz.